SMP Negeri 4 Langgarebong. Apa kabar kalian? Ibu harapkan kalian sehat-sehat semuanya. Dan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih membahas tentang lingkaran, khususnya materi tentang yang pertama, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Yang kedua, hubungan sudut pusat dengan panjang busur lingkaran. Yang ketiga, hubungan antara sudut pusat dengan luas juring lingkaran. Yang keempat, garis singgung persekutuan yang terdiri dari garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Tujuan pembelajarannya adalah: pertama, menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Yang kedua, menentukan hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur lingkaran. Yang ketiga, menentukan hubungan antara sudut pusat, luas juring, dan luas tempereng lingkaran. Yang keempat, menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar dua lingkaran. Siswa-siswi yang saya kasih, apakah kalian pernah melihat persawahan yang dikatakan sarang laba-laba dicancak? Apa kaitannya dengan unsur-unsur dalam lingkaran yang kita pelajari? Ya, baiklah, perhatikan gambar berikut. Ibu tidak perlu jelaskan lagi karena dalam pertemuan sebelumnya Ibu Astri sudah menjelaskan tentang unsur-unsur lingkaran yang berkaitan dengan sawah laba-laba yang ada di cangkar. Ibu juga menunjukkan alat peraga ini. Ya, sawah yang dicancar yang dikatakan sarang laba-laba, ya bentuknya seperti ini. Petak-petak yang ada di sawah itu terdiri dari bagian-bagian seperti ini. Jadi inilah yang kita akan pelajari hari ini. Jadi setiap petak ya seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari yang mana sudut pusat, yang mana sudut keliling, dan yang mana juring. Baiklah, supaya sebentar kita tidak bingung, maka pertama dulu kenal dulu apa itu sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang menghadap sebuah busur. Seperti ini. Sudut pusatnya di sini, karena ini kan di pusat lingkaran. Ini sudut pusat dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Jadi ini sudut pusat, dua jari-jari dan sebuah busur. Sedangkan sudut keliling, dia sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang memotong pada keliling lingkaran. Nanti itu kita lihat pada bagian berikutnya. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan video yang berikut ini. Baiklah siswa-siswi, kita mulai mempelajari tentang hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Kalian tadi di kata pembuka Ibu sudah jelaskan tentang sudut pusat dan sudut keliling. Jadi sudut pusat 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama, atau sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ini ada lingkaran, ada sudut POQ di mana dibatasi oleh jari-jari PO dan QO. Berarti ini namanya sudut pusat karena dibatasi oleh dua jari-jari. Kemudian ada PRQ. Ini PR ini tali busur, QR juga tali busur. Nah, kamu ingat tadi kalau dibatasi oleh dua tali busur berarti namanya sudut keliling. Kenapa sudut keliling? Karena memotong di keliling lingkaran. Nah, ini ada soal, jika besar sudut PQR yang ini, nah, PRQ maksudnya, PRQ yang ini ya.
35 derajat. Berapa besar sudut POR? Jangan lupa tadi di atas. Jadi PRQ itu adalah sudut. Tadi bagaimana cara kerja? Pertama, sudut PRQ adalah sudut keliling. Jadi harus ditetapkan supaya bisa gunakan rumus dengan baik. Yang berikut sudut POR itu adalah sudut pusat. Nah, berarti yang ditanya ini adalah sudut pusat. Menurut rumus tadi, sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling yang menghadap di busur yang sama. Apa benar menghadap busur yang sama? Ya, betul. Karena POQ menghadapi busur PQ yang ini ya. Dan PRQ juga menghadap busur PQ. Untuk lebih mudahnya, bukan POR ya, POQ. Maaf. Ya, POQ. Untuk lebih mudah apakah menghadap busur yang sama, kita lihat saja di huruf ini. Ini kiri kanannya PQ, ini juga kiri kanannya PQ. Hanya beda di sudut. Ini di R, ini di O. Itu yang menunjukkan bahwa menghadap busur yang sama. Baik. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat rumus di atas. Sudut pusat 2 kali sudut keliling menghadap busur yang sama. Berarti sudut POQ sama dengan 2 kali sudut PRQ. Berarti sama dengan 2 kali. PRQ berapa? 35 derajat. Berarti sudut POQ sama dengan 70 derajat. Saya rasa demikian. Nanti kalau yang ditanya sudut PRQ sudut keliling, ya tinggal pakai rumus ini setengah kali. Berikut yang kedua. Nah, Ibu ambil sedikit berbeda modelnya. Yang ditanya adalah sudut ADB ini ya. ADB berarti ini sudutnya. Yang diketahui mana? BOC ini. Nah, kita lihat dulu apakah menghadap busur yang sama. ADB menghadap busur AB. Ya, kita lihat kiri kanannya AB. Sedangkan BOC menghadap busur BC. Nah, menghadap busur berbeda ini. Berarti BOC dengan ADB tidak bisa kita gunakan rumus yang tadi karena menghadap busur yang berbeda. ADB-nya menghadap AB, busur AB, sedangkan BOC-nya menghadap busur BC. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat dulu mana sudut pusat yang menghadap busur yang sama dengan sudut ADB. Ya, kita lihat adalah busur AOB. Nah, berarti kita cari dulu besar sudut ini. Berapa besarnya? Terus caranya bagaimana? Kita lihat AOB yang ini dengan yang ini BOC membentuk sudut lurus karena membentuk garis lurus AOC. Jadi dari AOB di sini terus sambung ke BOC ini membentuk garis lurus. Nah, jangan lupa bahwa kalau di kelas 7 itu mempelajari tentang sudut. Kalau sudut yang membentuk 2 garis lurus maka disebut sudut lurus, jumlahnya 180 derajat. Maka pertama kita cari dulu ya. Jadi sudut AOB tambah sudut BOC sama dengan 180 derajat. AOB-nya belum diketahui. Sudut AOB tambah BOC-nya 50 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut AOB sama dengan 180 derajat kurang 50 derajat. Sudut AOB sama dengan 30 derajat. Nah, setelah itu sudut AOB dan yang ditanya tadi sudut ADB menghadap busur AB. Menghadap busur yang sama yaitu busur AB. Yang paling bagus kita lihat saja ada AB, AB. Nah, itu. Nah, berarti kita bisa pakai rumus tadi. Sudut AOB sudut pusat, ADB sudut keliling. Berarti yang ditanya sudut keliling ya. Sudut ADB sama dengan setengah kali sudut AOB. Kenapa setengah? Karena yang dicari sudut keliling. Setengah kali AOB berapa? Yang ini tadi ya.
Tadi sudut BOC, bukan 30, 130. Dari setengah kali 130 derajat. Berapa? 13 bagi 2 berapa? 6. 6 kali 2, 12, sisa 1. Berarti 0. 10 bagi 2, 5. 65 derajat. Nah, itu ya. Jadi untuk menentukan besar sudut pusat atau sudut keliling menghadap busur yang sama, jangan otomatis harus lihat betul tidak menghadap busur yang sama. Yang berikut, hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur dan luas juring. Nah, seperti apa? Kita lihat gambar ini. Jadi sudut AOB yang ini itu adalah sudut pusat, di mana AB ini adalah busur. Sedangkan daerahnya ini ya, itu yang disebut juring, yang seperti Ibu tadi katakan, kalau kamu perhatikan petak-petak sawah yang di sawah laba-laba yang dicancar. Setiap petak sawah itu adalah juring. Ya. Nah, untuk menentukan panjang busur atau luas juring, kita buat perbandingan. Nah, sudut AOB yang ini adalah bagian dari seluruh putaran dalam satu sudut ya. Jadi satu putaran kamu tahu besarnya 360 derajat. Sehingga sudut AOB ini, salah satu sudut ini diperbandingkan dengan 360 derajat. Berikut panjang busur, misalnya ini tadi AB. AB ini bagian dari keliling, bagian dari seluruh keliling, sehingga AB ini diperbandingkan dengan keliling lingkaran. Maka panjang busur per keliling lingkaran. Berikut luas juring, daerah ya. Daerah ini hanya sebagian dari seluruh luas lingkaran. Ya, seluruhnya ini sebagian, maka luas juring diperbandingkan dengan luas lingkaran. Nah, selanjutnya bagaimana kita menghitung panjang busur, luas juring dan seterusnya. Kita lihat soal ini. Soal yang kedua. Perhatikan gambar. Jika panjang jari-jari 21 cm, sudut AOB-nya 90 derajat. Jadi walaupun di sini tidak ditulis, tapi kalau ada tanda begini menunjukkan sudutnya siku-siku 90 derajat. Berapakah? Tentukan panjang busur dan seterusnya. Bagaimana cara mencarinya? Nah, kita lihat dari pertama panjang busur AB. Jadi kita buat perbandingan, ikut yang di atas. Panjang busur sudut AOB yaitu sudut pusat per 360 derajat. Ambil yang ini saja, panjang busur per keliling lingkaran. Nah, sudut AOB-nya tadi 90 derajat. 90 per 360 sama dengan panjang busur AB per 2 PR keliling lingkarannya. Terus 90 per 360 kita sederhanakan. Kita coret dulu 9 per 36, kita kecilkan dengan 9. 9 bagi 9 1, 36 bagi 9 4, maka 1 per 4. Sama dengan panjang busur AB per 2 kali pi-nya, kita cocok ambil 22 per 7 karena 21 ya, bisa dibagi 7 kali R-nya 21. Selanjutnya 1 per 4 sama dengan panjang busur AB per 21 bagi 7 3. 3 kali 2 6, 6 kali 22 jadi hasilnya 132. Lalu kita kali silang. Kita kali lebih dulu yang ditanya. 4 kali panjang busur AB yang ini sama dengan 1 kali 132 kan 132. Maka panjang busur AB sama dengan 132 bagi 4 kali kebalikannya bagi. Maka hasilnya 33 cm. 13 bagi 4 kan 3 kali ya. 3 kali 4 12. 13 kurang 12 1 turun 2. 12 bagi 4 3. Lalu yang berikut B. Luas juring kecil OAB. Ya, luas juring kecil. Ya bisa OAB bisa juga AOB, tapi supaya jangan sama dengan sudut yang saya tulis OAB. Nah, kita ambil saja yang ini. Sudut OAB, sudut AOB per 3 sama luas juring per luas lingkaran. Ya. Ini. Terus 90 derajat per 360 derajat sama dengan luas juring OAB per luas lingkarannya pi R kuadrat. Maka ini dikecilkan menjadi 1/4 seperti ini tadi. Luas juring OAB per pi-nya 22 per 7, R-nya 21 karena pangkat 2 jadi dobel tulisnya kali 21 kali 21.
1/4 sama dengan luas juring OAB per 21 bagi 7, 3. Jadi 22 kali 3 kali 21. Lalu 1/4 sama dengan ini dikalikan hasilnya 1386. Lalu kita kali silang, ambil 4 kali luas juring OAB sama dengan 1 kali 1386, hasilnya 1386. Luas juring OAB sama dengan ini dibagi 1386 bagi 4 ini ya. Jadi kali kebalikannya bagi. Nah, 13 bagi 4 berapa? 3 kali ya. 3 kali 4 12. 13 kali kurang 12 1, turun 8. 18 bagi 4 4 kali. 4 kali 4 16. 18 kurang 16 sisa 2. Turun 6. 26 bagi 4 6 kali. 6 kali 4 24. 26 kurang 24 sisa 2. Nah, 2 bagi 4 tidak bisa maka koma. Turun 0, 20 bagi 4 5. Maka hasilnya 346,5 cm persegi. Pertanyaan yang berikut, luas segitiga AOB. Kita lihat segitiganya adalah segitiga siku-siku. Kamu tahu kalau segitiga siku-siku alas dan tingginya sama. Ya, sehingga di sini alasnya 21, tingginya juga 21. Maka luas segitiga itu adalah setengah kali 21 kali 21. 21 kali 21 441. Nah, dibagi 2 hasilnya 22,05. Luas tembereng. Tembereng ini kan bagian dari juring. Maka kalau ditanya luas tembereng berarti luas juring seluruhnya dikurangi luas segitiga. Luas juring tadi berapa? 346,5 dikurangi luas segitiganya tadi 22,05. Hasilnya 324,5 cm persegi. Yang berikut nomor 2, perhatikan gambar. Jika sudut AOB ini 60 derajat, COD 30 derajat, panjang busur AB 56, ini 56. Ditanya panjang busur CD. Sementara rumus untuk menentukan panjang busur sudut pusat per 360 derajat, perbandingkan juga dia punya sudut pusatnya, diperbandingkan juga panjang busurnya. Jadi ini kita perbandingkan langsung. Jadi karena diketahui panjang busur dengan sudut pusat. Kita buat perbandingan, jadi jawabnya sudut AOB per sudut COD sama dengan perbandingkan dia punya panjang busur. Panjang busur AB per panjang busur CD. Jangan terbalik ya. Tadi sudutnya AOB, ambil dari busur AB. Sudutnya COD, ambil busur CD. Selanjutnya sudut AOB sudah diketahui 60 derajat per COD 30 derajat. Panjang busur AD 56. Panjang busur CD itu yang ditanya. Panjang busur CD. Nah, selanjutnya ini kita kecilkan 2/1 sama dengan 56 per panjang busur CD. Kita kali dulu 2 kali panjang busur CD sama dengan 56. 2 panjang busur CD 56 bagi 2. Hasilnya 5 bagi 2 2 kali 28. Jadi begitu. Berikut ini kita akan mempelajari tentang garis singgung. Nah, pertama kita harus tahu apa itu garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah sebuah garis yang ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran. Dan garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Seperti yang kamu lihat di gambar, garis AB dia tegak lurus dengan garis OA.
Nah, garis AB inilah yang disebut garis singgung lingkaran O. Dan selalu tegak lurus dengan jari-jari sehingga sudut A adalah siku-siku. Nah, pada garis singgung ini kita akan mempelajari dua garis singgung persekutuan, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Dua garis singgung, dua lingkaran memiliki satu garis singgung. Ya. Jadi ada dua lingkaran, mereka menyinggung di masing-masing titik di dalam lingkaran. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang garis singgung persekutuan luar yang diberi dengan singkatan GSPL. Sedangkan kalau garis singgung persekutuan dalam diberi dengan singkatan GSPD. Sekarang kita lihat garis singgung persekutuan luar. Bagaimana cara menentukan rumus garis singgung persekutuan luar? Kita lihat gambarnya. Garis singgungnya adalah AB, di mana garis itu ditarik dari A ke B, menyinggung masing-masing lingkaran. Lingkaran O menyinggung di A, lingkaran P menyinggung di B. Lingkaran O, garis singgung AB tegak lurus dengan OA. Nah, untuk mencari panjang garis singgungnya kita tarik garis yang sejajar dengan AB, yaitu garis PR. Nah, maka garis PR sejajar dengan AB. Maka terbentuklah sebuah segitiga. Kalau kita perhatikan, segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Segitiga itu siku-siku di A. Kenapa siku-siku di A? Ya, siku-siku di R. Kenapa? Karena sama-sama tegak lurus dengan A. OA jadi tadi tegak lurus. Ya, maka siku-siku juga di situ. Nah, bagaimana cara mencari panjang RP? Kita menggunakan teorema Pitagoras. Mana sisi miringnya? Sisi miringnya OP. Kenapa? Karena berhadapan dengan sudut siku-siku A. Nah, garis OP ini kita beri nama P. Ya, kita beri nama P. Maka rumus yang terbentuk, jadi kita beri nama AB atau garis singgung itu SL, sehingga terbentuk rumus akar dari sisi miring tadi P, maka akar dari P kuadrat kurang OA adalah sebagiannya, dia sama dengan BP yang adalah R kecil, dan yang berikutnya R besar itu dari mana? Dari OA. Ya, maka dikurangi OA dikurangi OR. OR itu kan sama dengan BP. Ya, sehingga terbentuklah rumus itu. Sekarang kita lihat contoh. Jika diketahui jari-jari lingkaran besar adalah 8 cm, jari-jari lingkaran kecil 3 cm, dan jarak antara titik pusat lingkaran 13 cm, tentukan panjang garis singgung persekutuan luar dari dua lingkaran tersebut. Ya. Bagaimana caranya? Kita ingat lagi rumus yang tadi. Kita lihat di sini AB adalah garis singgungnya. Nah, rumus tadi SL sama dengan akar dari P kuadrat kurang R besar kurang R kecil pangkat 2. Kita lihat di dalam soal bahwa garis singgungnya adalah AB, itu yang ditanya. OP-nya di situ berapa di situ? Jarak titik pusatnya 13 kuadrat kurang R besar, jari-jari lingkaran besar itu 8 cm, dari kurang 8 kurang jari-jari lingkaran kecilnya 3. Nah, maka 13 kuadrat kurang 8 kurang 3 kuadrat. Selanjutnya SL sama dengan akar dari 13 kuadrat. 8 kurang 3 berapa? 5. Kurang 5 kuadrat. Sehingga jadinya
akar 169 kurang 25. Hasilnya akar 144. Akar 144 berapa? 12. Maka SL atau panjang garis singgung persekutuan luarnya 12 cm. Semoga siswa bisa memahami contoh tadi. Sekarang yang berikut kita lihat di rumus untuk menentukan rumus garis panjang garis singgung persekutuan dalam. Di sini kita garis singgung persekutuan dalamnya adalah AB. Kita beri simbolnya SD. Ya. Bagaimana untuk membentuk segitiga? Kita tarik garis yang sejajar dengan AB, yaitu seperti yang ada di gambar. Maka terlihatlah segitiga siku-siku AOP. Nah, mana sisi miringnya? Sisi miringnya adalah OP. Maka bisa kita menggunakan teorem Pitagoras. Ya, OP-nya kita beri nama P kuadrat kurang. Nah, R besar tambah R kecil. Kenapa tambah? Karena sisi OA itu dari OA besar ditambah dengan yang sejajar dengan BP itu, yang ke atasnya. Nah, sehingga R besar tambah R kecil. Dengan keterangan bahwa SD itu garis singgung persekutuan dalam, P itu jarak antara dua titik pusat, R itu jari-jari lingkaran besar, dan R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Kita lihat contoh soal berikut. Jika diketahui jari-jari lingkaran besar 5 cm, jari-jari lingkaran kecil 3 cm, dan jarak antara titik pusat lingkaran 17 cm, tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dari dua lingkaran tersebut. Kita lihat di gambar. Panjang garis singgungnya adalah AB yang kita beri simbol SD. Rumusnya SD sama dengan akar dari P kuadrat kurang R besar tambah R kecil kuadrat. Nah, P-nya yaitu OP di sini jarak titik pusatnya 17 ya. Kemudian R besarnya 5 cm, R kecilnya 3 cm. Jadi akar dari 17 kuadrat kurang 5 tambah 3 kuadrat. Lalu selanjutnya SD sama dengan akar dari, ya kita lihat di situ, 17 kuadrat itu berapa? 289 kurang 5 tambah 3 berapa? 8. 8 kuadrat itu dalam 4 pangkat 2. Maka SD sama dengan akar 289 kurang 64. 8 kuadrat tadi ya. Sama dengan akar 225. Yang hasilnya adalah 15 cm. Jadi jawabannya panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran tersebut adalah 15 cm. Singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar. Nah, jika pada soal sebelumnya yang ada adalah tentang panjang garis singgung persekutuan dalam dan luar yang menggunakan gambar. Nah, dan sekarang bagaimana kalau hanya menggunakan kata-kata tanpa gambar? Nah, lalu yang ditanya bukan lagi panjang garis singgung, tapi seperti nomor 3 ini adalah jarak titik pusat kedua lingkaran. Tetap saja kita harus tulis diketahui apa begitu ya. Diketahui di sini panjang garis singgung persekutuan dalam. Kita menggunakan simbol terserah ya. Bisa D, bisa juga DS. Ya, di sini saya pakai D. Sama dengan 20 cm. Jari-jari. Ya, ada yang menggunakan R besar, R kecil. Ada juga yang menggunakan R1, R2. Jadi terserah ya, bisa R1, bisa juga R besar. Sama dengan 9 cm. R2, 6 cm. Ditanya apa? Jarak titik pusat. Biasanya disimbol dengan P.
P itu dari kata pusat. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan? Ingat rumusnya. Rumus panjang garis singgung persekutuan luar. Dalam ya. Persekutuan dalam. Sekutuan dalam. Ya. D sama dengan akar dari P kuadrat kurang R1 tambah R2 pangkat 2. Ada juga yang menggunakan R besar tambah R kecil pangkat 2. Ya. Terus D-nya sudah diketahui 20. Akar dari P belum kurang R1 R2 9 tambah 6 pangkat 2. 20 sama dengan akar dari P kuadrat kurang 9 tambah 6 berapa? 15 kuadrat. Nah yang ditanya P kita tukar dulu. P kuadrat akar dari, nah karena yang kita pindah di depan berarti tambah sudah ya. 20 kuadrat tambah 15 kuadrat. P sama dengan akar dari 20 kuadrat berapa? 400 tambah 225. Maka P sama dengan akar berapa ini? 625. P sama dengan akar 625 berapa? 25. Jadi jarak titik pusatnya sama dengan 25 cm. Ingat ya di video sebelumnya di sini pakai R besar R kecil. Tidak ada masalah itu. Nah, demikian juga di depan dia menggunakan huruf yang lain. Nah, sekarang nomor yang berikut. Kalau yang di atas tadi diketahui panjang garis singgung persekutuan dalam, yang ini persekutuan luar. Terus yang ditanya lain. Kalau yang di atas yang ditanya jarak titik pusat, ini yang ditanya panjang jari-jari lingkaran lainnya. Sama, kita tetap tulis diketahui apa? L. Luar ya. Itu 24 cm. Jarak titik pusat kedua lingkaran berarti P-nya diketahui 25. Terus ya kalau kita lihat ini cocoknya R kecil atau R2 6 cm. Ditanya R besar atau R1. Maka kita ambil rumus. Yang kita ambil rumus apa? Panjang garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar. Sekutuan luar. L sama dengan akar dari P kuadrat kurang R1 kurang R2 kuadrat. Jadi kalau di video sebelumnya akar dari P kuadrat kurang R besar kurang R kecil, tidak masalah itu. L-nya sudah diketahui 24. Akar dari P-nya juga sudah 25 kurang R1 kurang 6 kuadrat. Terus 24 sama dengan akar dari 25 kuadrat. Oh ya, kita pindah dulu ini sudah ya. Karena ini yang ditanya. Berarti ini R1 kurang 6. Akar dari 25 kuadrat pindah ini. Kurang 24 kuadrat. Mungkin kamu tanya, kenapa yang di atas tadi? Begitu pindah rubah dari kurang jadi tambah. Kenapa ini tidak? Ya, kamu lihat, ingat saja kalau di perhitungan biasa. Jadi kalau yang pindah itu yang bagian depan, contohnya begini. 6 atau 4, 6 kurang 2. Kalau kita pindah 6, tidak mungkin 4 kurang 2, pasti 4 tambah 2. Jadi begitulah yang pertama. Sementara kalau begini, seperti yang di bawah tadi, 4 sama dengan 6 kurang 2. Kalau kita pindah 2, tetap 6 kurang 4. Jadi seperti itulah yang kedua ini, supaya kamu tidak bingung ya. Jadi sama dengan R1 kurang 6 sama dengan
Akar dari 625 kurang 576. R1 kurang 6 sama dengan akar 15 kurang 6. 9. Sisa ini berapa? 11 kurang 7, 4. Ya, akar 49. R1 kurang 6 sama dengan 7. R1 7 pindah ini tambah 6, berarti R1-nya 13. Maka panjang jari-jarinya, jari-jari lingkaran lain itu sama dengan 13 cm. Baiklah siswa-siswi sekalian, sampai di sini saja video pembelajaran kita kali ini. Untuk lebih paham, silakan baca bahan ajar dan kerjakan LKPD 3, 4, dan 5. Dikumpulkan sesuai dengan yang biasanya. Terima kasih.